Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Febriandika dengan NIM G005178 dari kelompok B9. Langsung saja saya mulai dari skenario 1, laporan pertama. Tok Dalang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan artikulasio. Yang pertama saya mulai dari yang ossa terlebih dahulu. Jadi os vertebrae ini terdiri dari 7 os vertebrae cervicals, 12 vertebrae thoracic, 5 vertebrae lumbar, 5 vertebrae sakral yang nantinya akan bergabung menjadi os sacrum, dan 4 vertebrae coccygeal yang akan bergabung menjadi os coccygeus. Lalu di sini ada struktur umum dari vertebrae. Jadi umumnya vertebrae ini terdiri dari pada bagian anteriornya terdapat yang namanya korpus. Yang ini korpus. Lalu pada bagian posteriornya terdapat arcus vertebral. Yang mana di antara dari korpus dan arcus ini ada foramen vertebralis yang berguna untuk jalan melaluinya medula spinalis dan meninges spinalis. Pada bagian arcus ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada satu processus spinosus, lalu ada 2 processus transversus, dan 4 processus articularis. Selanjutnya saya mulai ke vertebrae cervicals, yaitu vertebrae cervicals 1. Jadi vertebrae cervicals ini terbagi lagi menjadi beberapa bentuk, dan sini yang bentuk yang pertama ada os atlas secara spesifik. Jadi pada os atlas ini ciri-cirinya dia belum punya korpus, dia hanya punya ini fovea dentis pada bagian depannya, dan pada bagian posteriornya terdapat tuberculum posterior. Jadi dia belum punya processus spinosus. Pada bagian superior dan inferiornya dia punya facies articularis superior dan inferior. Lalu pada bagian lateral di sini dia punya processus transversus yang di dalamnya terdapat foramen, lubang kecil ini yang akan dilewati arteri dan vena vertebralis. Selanjutnya vertebrae cervicals 2 atau secara spesifik disebut juga os aksis. Jadi os aksis ini mempunyai struktur penting. Yang pertama ini penonjolan yang disebut dens aksis dan puncaknya yang disebut apex dentis. Pada bagian anterior dia terdapat facies yang mana nantinya akan berartikulasi dengan fovea dentis tadi. Facies ini bernama facies artikulasi anterior. Lalu di bagian posteriornya dia sudah terdapat processus spinosus seperti ini. Di bagian lateralnya dia juga masih terdapat processus transversus yang di dalamnya terdapat foramen. Bagian superior dan inferiornya juga dia terdapat pada di sini udah bukan facies lagi, dia sekarang adalah processus. Namanya processus articularis superior dan inferior. Selanjutnya vertebrae cervicals 3 sampai 6 atau tipikal. Jadi pada vertebrae cervicals ini sudah terlihat korpusnya yang besar seperti ini. Dan pada processus spinosusnya dia memiliki penonjolan lagi. Penonjolan 2 seperti itu, dan bagian lateral, superior dan inferiornya masih sama. Selanjutnya ada vertebrae cervicals 7 atau prominent. Struktur penting pada vertebrae ini adalah proses spinosusnya yang paling menonjol dibandingkan vertebrae cervicals lainnya. Lalu processus transversusnya dia paling besar tetapi foramennya kecil, jadi hanya bisa dilewati oleh vertebrae vertebralis, vena vertebralis. Selanjutnya ada vertebrae thoracica. Vertebrae thoracica ini memiliki korpus yang berbentuk seperti jantung dan foramen vertebralnya kecil dan sudah bentuknya lebih membulat daripada yang vertebrae cervicalis. Lalu pada processus spinosusnya dia berbentuknya seperti ini, miring ke bawah. Lalu karena vertebrae thoracica ini merupakan vertebrae yang berartikulasi dengan os costae atau tulang rusuk kita, jadi dia berjumlah 12 sesuai dengan jumlah tulang rusuk kita. Dia juga memiliki fovea seperti ini untuk tempat melekatnya os costa kita. Dan khusus pada vertebrae thoracica yang ke-12 atau yang terakhir, processus transversusnya itu dibagi menjadi 3 penonjolan, yaitu tuberculum superior atau processus mammillaris, lalu ada tuberculum inferior atau processus accessorius, dan tuberculum lateralis. Setelahnya di sini ada penampang dari fovea yang akan berartikulasi dengan os costae kita.
Jadi sini ada fovea costalis superior et inferior, dia yang nantinya akan berartikulasi dengan caput costae. Lalu di sini ada fovea costalis processus transversi yang nantinya akan berartikulasi dengan tuberculum costae. Pada vertebrae thoracica yang pertama, dia memiliki fovea costalis superior dan inferior. Jadi dia ada atas dan bawah. Yang atas ini berbentuk bulat, yang bawah berbentuk semilunar atau setengah lingkaran. Lalu pada vertebrae thoracica yang kedua sampai ke 10 sampai ke 9 maksudnya, dia juga memiliki dua, tapi yang bagian superior ini dia berbentuk semilunar dan yang bagian bawah juga semilunar. Lalu pada vertebrae thoracica yang ke-10, 11 dan 12 dia hanya memiliki satu fovea. Jadi yang pada vertebrae thoracica yang ke-10 dia berbentuk semilunar dan yang ke-11 dan 12 berbentuk bulat. Lalu pada bagian yang vertebrae thoracica yang ke-11 dan 12 dia sudah tidak memiliki fovea costalis processus transversi lagi. Selanjutnya ada vertebrae lumbals. Vertebrae lumbals ini memiliki ciri yaitu korpusnya yang berbentuk seperti ginjal dan foramennya berbentuk segitiga. Lalu khusus pada vertebrae lumbals yang kelima, ia memiliki processus spinosus yang kecil dan bagian ventral korpusnya lebih rendah dari bagian dorsal. Kadang melekat pada sakrum. Pada vertebrae lumbals kelima juga terdapat perlekatan ligamen iliolumbal. Selanjutnya ada vertebrae sacrals. Bagian pentingnya ini ada di vertebrae sacrals ini dibagi menjadi facies pelvina yang menghadap anterior dan vertebrae facies dorsalis yang menghadap ke posterior. Yang facies pelvina ini terdiri dari bagian pentingnya ada promontorium. Ini merupakan bagian penting untuk menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Lalu pada di sini ada linea transversa. Ini merupakan derivat dari discus intervertebralis. Jadi tadi kan dia terdiri dari 5 vertebrae. Nah, 5 vertebrae itu akan bergabung dan linea ini merupakan seperti penanda di mana tempat mereka bergabung. Lalu ada foramina sacralia anterior. Lubang-lubang ini yang nantinya akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteri sacralis lateralis. Lalu pada bagian dorsal, di sini ada terlihat lebih kasar dan dia terdapat banyak krista-krista atau penonjolan daripada yang bagian pelvina tadi. Di sini terdapat krista sacralis mediana yang bagian tengah ini. Ini merupakan derivat dari processus spinosus. Lalu ada krista sacralis lateralis yang bagian pinggir ini merupakan derivat dari processus transversus. Lalu ada satu lagi yang di bagian tengah ini merupakan krista medialis. Jadi jangan tertukar antara mediana dan medialis. Jadi kalau mediana itu dia ada di bagian tengah dan kalau medialis itu dia di antara mediana dan lateralis. Lalu dia punya ini kanalis sacralis yang merupakan terusan dari kanalis vertebralis dan di bagian bawahnya terdapat hiatus sacralis. Selanjutnya ada os coccygeus atau vertebrae coccygeae yang terdiri dari vertebrae coccygeae 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya di sini ada ligamentanya. Yang pertama ada ligamenta anterior, ligamenta longitudinal anterior yang bagian depan ini. Jadi dia itu merupakan ligamen yang berjalan dari facies pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterius vertebrae cervical 1 dan bagian anterior foramen magnum. Ligamen ini berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilannya. Sebentar. Maaf, sebentar. Lalu ada vertebrae ligamentum longitudinal posterius. Dia yang bagian belakang ini. Dia lebih kecil daripada yang anterius. Ini merupakan ligamen yang berjalan dari vertebrae cervical 2 sampai sacrum untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior dan memiliki banyak reseptor nyeri. Selanjutnya di sini ada ligamentum supraspinal ya. Sebentar, maaf. Jadi
Yang pertama ada ligamentum nuchae dan ligamentum supraspinal. Di sini ada ligamentum nuchae yang merupakan ligamen yang membentang dari vertebrae cervicalis 7 sampai ke protuberansia occipitalis externa. Jadi ligamen ini berfungsi untuk mencegah fleksi berlebihan pada kepala dan mengembalikannya ke posisi anatomisnya. Jadi kalau kita memfleksikan kepala, dia tidak akan berlebihan seperti ini karena ada ligamennya, dan dia bisa mengembalikan ke posisi anatomis kepala. Selanjutnya ada ligamen supraspinal. Ini merupakan ligamen yang menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dan bergerak dari vertebrae cervicalis 7 hingga sacrum. Selanjutnya ada ligamentum interspinosum dan ligamentum flavum. Ligamentum interspinosum itu yang bagian ini yang agak melebar seperti itu. Ini merupakan penghubung keseluruhan proses spinosus yang berdekatan. Lalu ada ini ligamentum flavum. Ini merupakan penghubung dari lamina vertebrae yang berdekatan. Selanjutnya ada artikulasionya. Yang pertama ada artikulasio atlanto-occipitalis. Itu merupakan terbentuk dari fascies articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Jadi artikulasio ini yang memungkinkan kepala kita untuk bergerak mengangguk seperti ini. Sementara yang artikulasio atlanto-axial merupakan terdiri dari dua artikulasio lagi ya. Jadi ada artikulasio atlanto-axial medial dan lateral. Medial itu yang bagian sini, lateral itu yang sini. Jadi artikulasio ini memungkinkan kepala kita untuk menggeleng seperti ini. Selanjutnya ada artikulasio uncovertebralis atau Luska. Jadi artikulasio ini merupakan persendian yang terbentuk dari processus unchiati vertebrae cervicalis 3 atau vertebrae cervicalis 4 sampai 6 atau vertebrae cervicalis 7. Lalu ada artikulasio juga poplitealis yang bagian sini ya. Jadi tiap vertebrae dia memiliki ligamen zygopophysialis yang berbeda. Pada vertebrae cervicalis dia berbentuknya miring dari anterior ke posterior. Kalau thoracica dia lebih vertikal. Kalau lumbaris dia terbungkus seperti ini. Selanjutnya ada kita bahas ke skenario 2. Di skenario 2 ini ada seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi plexus brachialis sendiri terdiri dari bermula dari ini ya, C5, C6, C7, C8 dan T1. Kita mulai saja langsung dari C5 dan C6 dia akan bergabung membentuk trunkus superior. Lalu C7-nya akan menuju ke trunkus medial, dan C8 dan C11 ini akan membentuk trunkus inferior. Lalu dari tiap-tiap trunkus ini akan bercabang lagi menjadi divisi anterior dan posterior. Ini anterior, ini posterior, anterior, posterior, posterior, anterior. Jadi nantinya pada divisi yang posterior mereka ini akan bergabung menjadi satu, membentuk korda posterior. Ini yang divisi-divisi posterior ini. Lalu yang bagian anterior dari C5 ini nanti akan dan yang dari yang trunkus superior dan trunkus medialis ini nanti akan membentuk korda lateralis. Sementara yang dari trunkus inferior akan membentuk korda medial. Selanjutnya nanti mereka akan bercabang lagi. Yang dari korda lateral ini akan bercabang menjadi musculocutaneus dan nervus radialis. Nervus medianus. Nervus medianus ini juga merupakan percabangan dari medial. Jadi yang medial dan lateral bergabung menjadi nervus medianus. Lalu pada bagian posterior akan bercabang menjadi nervus axialis dan
axillaris dan nervus radialis. Sementara yang dari medial ini nanti akan menjadi ulnaris. Jadi ini ada pembagian-pembagian dari nervusnya. Untuk musculocutaneous ini dominan di anterior ini, yang bagian ini. Lalu yang medianus dia juga dominan di anterior, tepatnya di sini, di nervus tenaris. Sementara yang terus di sini ada yang ulnaris ini pada musculus hypotenaris. Lalu yang radius ini dominan di posterior ya, bagian sini yang warna pink. Oke, tadi ada percabangan-percabangan yang belum saya bahas juga. Di sini dari C5 dia akan bercabang menjadi scapular nervus dorsalis scapulae, lalu nervus tuphrenic. Terus di sini juga ada percabangan yang panjang melalui C5, C6 dan C7. Ini akan membentuk nervus thoracica longus. Lalu di sini ada di bagian truncus dia bercabang, yang di superior bercabang menjadi nervus suprascapular dan musculus tu subclavius. Pada bagian divisi tidak ada percabangan. Pada bagian korda ini bercabang lagi menjadi nervus pectoralis lateralis dan nervus di sini ada yang memanjang membentuk nervus pectoralis medialis. Lalu di bagian posterior ini ada percabangan 3, yaitu nervus subscapular superior dan nervus subscapular inferior. Yang bagian tengah ini akan menjadi nervus thoracica. Selanjutnya di bagian medial ini nanti ada nervus cutaneus medialis untuk yang lengan dan lengan yang bagian bawah. Saya lanjut ke skenario ketiga. Minho berusia 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlari, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Di sini ada osanya terlebih dahulu. Jadi bentuk os femoris itu seperti ini ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang femur, mana yang humerus. Kadang masih suka tertukar antara femur dan humerus. Untuk yang femur dia punya ini, kolumnya dia memanjang seperti ini, sementara kalau di humerus enggak. Terus bagian-bagiannya terdiri dari caput femoris yang merupakan artikulasi yang membentuk artikulasio coxae dengan acetabulum pada os coxae. Pada bagian caput ini terdapat fovea, merupakan cekungan yang merupakan perlekatan ligamen capitis capitis femoris, maaf. Selanjutnya ada di sini ada kolumnya, kolum femoris atau lehernya. Terus ada perlekatan, ada penonjolan seperti ini, trochanter, yaitu trochanter mayor yang bagian atas dan trochanter minor yang bagian bawah. Yang trochanter mayor ini merupakan perlekatan dengan otot-otot gluteus, sementara yang trochanter minor merupakan perlekatan dari musculus iliopsoas. Selanjutnya di sini ada yang menggabungkan antar trochanter. Yang bagian anterior ada yang namanya linea intertrochanterica dan yang bagian posterior ada yang namanya crista intertrochanterica. Selanjutnya di sini ada bagian yang kasar sebagai tempat perlekatan musculus gluteus maximus, yaitu tuberositas glutea. Lalu ada linea pectinea, merupakan linea yang perlekatan untuk perlekatan musculus pectineus. Lalu ada tadi itu bagian epifisis proksimalnya. Sekarang ke bagian diafisis. Di bagian diafisis ada korpus atau badan dari os humerus itu sendiri. Lalu ada juga linea asperta, merupakan perlekatan dari otot-otot paha. Selanjutnya di bagian epifisis distalnya. Epifisis distal ini terdiri dari condylus lateralis et medialis. Jadi kalau yang lateralis ini untuk jadi condylus ini berguna untuk artikulasi dengan tibia di lutut. Lalu ada ini fossa, cekungan ini berfungsi untuk perlekatan ligamen cruciatum anterior dan posterior. Lalu di sini ada epicondylus, bagian tepi-tepinya ini
merupakan perlekatan ligamen kolateral. Lalu ada facies patellaris yang merupakan tempat artikulasi dengan os patella. Ya di sini juga ada ini facies popliteae yang bentuknya seperti segitiga. Oke, selanjutnya saya ke muskulusnya. Muskulus yang pertama ada femoralis anterior. Femoralis anterior ini ada iliopsoas, muskulus iliopsoas. Ini dibagi menjadi muskulus psoas major et minor, lalu ada muskulus iliacus. Yang muskulus psoas major et minor ini akan berorigo di processus transversus, corpus, dan discus intervertebrali mulai dari vertebrae thoracica yang ke-12 sampai ke vertebrae lumbar yang ke-5. Sementara yang iliacus ini akan berorigo di fossa iliaca. Di sini fossa iliaca. Lalu mereka berdua sama untuk insersinya, yaitu trochanter minor pada os femoris. Selanjutnya ada pada vas femur. Lalu ada inervasinya. Untuk yang iliacus akan diinervasi oleh nervus femoralis, sementara yang psoas major et minor akan diinervasi oleh plexus lumbalis, dan mereka berdua akan dilalui oleh arteri femoralis. Lalu di sini ada musculus quadriceps femoris, terdiri dari 4 muskulus lagi, yaitu musculus rectus femoris. Itu akan berorigo di kaput lurus, spina iliaca anterior inferior, lalu kaput refleksi. Lalu ada musculus vastus medialis dan lateralis. Ini origonya sama, ada di ujung atas dan batang femur, septum fascia dan lateral. Septum fasciae lateral dalam. Lalu ada musculus vastus intermedius yang bagian sini. Ini berorigo di fascies anterior dan lateral batang femur. Untuk insersinya mereka sama, yaitu ada di patella dan tuberculum tibiae. Inervasinya juga sama, yaitu nervus femoralis dan dilewati oleh arteri femoralis. Selanjutnya di sini ada musculus sartorius dan musculus tensor fasciae lateral. Untuk yang musculus sartorius, dia akan berorigo di spina iliaca anterior superior dan berinsersio di condylus medialis os tibia. Dia akan diinervasi oleh nervus femoralis dan dilewati oleh arteri femoralis. Lalu ada musculus tensor fasciae latae. Sebelah sini dia akan berorigo di spina iliaca anterior superior dan berinsersio di condylus lateralis os tibia melalui tractus iliotibialis. Lalu dia akan diinervasi oleh nervus gluteus superior dan dilewati oleh arteri circumflexa femoris lateralis. Selanjutnya di sini ada beberapa muskulus lagi. Ada musculus gracilis. Musculus gracilis sebelah sini yang memanjang ini. Ini akan berorigo di ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischii. Dia akan berinsersio di fascies media pars superior corpus tibiae. Lalu ada musculus adductor longus dan musculus adductor brevis. Ini yang brevis, ini yang longus. Yang longus nanti akan berorigo di corpus osis pubis, yang brevis akan di ramus inferior osis pubis. Mereka berdua memiliki insersio yang sama, yaitu fascies posterior femoris. Lalu untuk inervasinya tadi yang gracilis, abductor longus dan brevis akan diinervasi oleh nervus obturatorius. Selanjutnya ada musculus adductor magnus yang sebelah sini. Musculus ini akan berorigo di ramus inferior osis pubis, ramus osis ischii dan tuber ischiadicus, dan berinsersio di fascies posterior femoris dan tuberculum adductorium femoris. Dia akan diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Untuk yang tadi
musculus gracilis akan berfungsi sebagai adduksi tungkai atas, dan untuk yang 3 otot lainnya tadi akan berfungsi sebagai adduksi tungkai atas, eksorotasi tungkai bawah. Selanjutnya ada musculus obturator externus. Musculus obturator externus itu yang sebelah sini. Dia akan berorigo di fascias externa membrana obturatoria, ramus pubis, dan ischium. Dia akan berinsersio di trochanter mayor dan diinervasi oleh nervus obturatorius. Lalu ada musculus pectineus. Dia akan berorigo di ramus superior osis pubis dan berinsersio di ujung atas lineas aspera batang femur. Dan dia diinervasi oleh nervus femoralis. Kedua muskulus ini berfungsi sebagai rotasi lateral tungkai atas. Lalu di sini ada yang bagian posterior ada muskulus biceps femoris. Ini terdiri dari akan berorigo di caput longum. Yang caput longum itu berorigo di tuber ischiadicum. Sementara yang caput brevis akan berorigo di linea aspera, linea supracondylaris, dan lateralis femoris. Mereka akan berinsersio di lateral caput fibulae dan ya dua-duanya lateral caput fibulae. Lalu untuk inervasinya, mereka diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus untuk yang caput longun. Yang caput brevis akan diinervasi oleh pars peroneus communis yang dari nervus ischiadicus juga. Mereka berfungsi sebagai fleksi rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Lalu ada musculus semitendinosus dan semimembranosus. Mereka berorigo di tuber ischiadicum. Untuk yang semitendinosus, dia akan berinsersio di fascias medialis tibia bagian atas, dan bagian yang semimembranosus akan berinsersio di condylus medialis tibiae. Mereka berdua diinervasi oleh nervus ischiadicus dan berfungsi sebagai fleksi tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Lalu untuk inervasinya, jadi bagian penting dari inervasi ini adalah ada plexus lumbalis dan plexus sacralis. Yang plexus lumbalis terdiri dari nervus femoralis dan nervus obturatoris. Untuk yang nervus femoralis ini ada yang motorik dan sensorik. Yang motorik akan menginervasi otot ventral pinggul dan paha, dan yang sensorik berada di sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Lalu yang obturator, yang motorik akan menginervasi muskuli adduktor, dan yang sensorik ada di sisi medial paha. Lalu ada yang plexus sacralis. Di sini ada nervus ischiadicus. Yang motorik ada di otot-otot hamstring ya, dan semua otot tungkai dan kaki. Lalu untuk nervus pudendus ada motorik dan sensorik juga. Kalau yang motorik ada di regio perinealis dan sensoriknya berada di genitalia eksterna. Oke, sekiranya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.